Kenapa kok mata air ini beda? Karena mata air ini munculnya ada riwayatnya kisah dari orang-orang zaman terdahulu yang berpotensi mempunyai kandungan yang tinggi. Saat ini kita berada di sebuah pohon yang ternyata menurut literasi kuno, pohon beringin ini juga salah satu literasi kuno disebut juga pohon bodhi yang dikenal dengan bodhi waringin. Pohon bodhi sendiri yang dikuatkan dalam prasasti yang ada di dalam ya, Pangadekning Bodhi pada tahun 1281 Masehi pada masa Raja Kertanegara. Diduga ini merupakan anakan dari pohon bodhi yang ditanam oleh para resih terdahulu ya. Pohon bodhi sendiri diceritakan bahwasanya ketika Pangeran Siddhartha hendak mencapai pencerahan, di malam pencerahan itu setan marah mengerahkan seluruh pasukannya untuk menggoda Pangeran Siddhartha, namun tidak mengatasi atau tidak berhasil, sehingga kemudian setan marah pun datang sendiri menghadap Pangeran Siddhartha dan mengatakan, apa yang menjadi alasan engkau mendapatkan pencerahan? Kemudian Pangeran Siddhartha mengatakan, aku telah mengamalkan seluruh hartaku dan berbuat kebajikan selama hidupku. Kemudian setan marah mengatakan, siapa yang menjadi saksi akan hal itu? Kemudian Pangeran Siddhartha menunjuk bumi sehingga bumi telah terjadi lindu sebanyak 7 kali dan menampakkan Dewi Bumi sebagai sosok wanita cantik yang mengatakan benar yang dikatakan Pangeran Siddhartha, sehingga kemudian setan marah pun merat dan di malam itulah kemudian di bawah pohon bodhi Pangeran Siddhartha diangkat menjadi Buddha atau orang yang mendapatkan pencerahan atau yang dikenal dengan Sakya Muni atau orang suci dari kota Sakya. Nah, kali ini kita bersama Kang Gun ya di bawah pohon bodhi raksasa atau bodhi waringin ini. Kang Gun ya, dalam spiritual yang dilakukan oleh Kang Gun barusan tadi gitu ya, kita bisa melihat bagaimana Kang Gun ini konsentrasi untuk kemudian melihat secara spiritual dan gaib dari pohon beringin ini ya. Kemudian apa saja yang dilihat oleh Kang Gun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa menembus alam gaib dan pohon saya. Memang ada benarnya di dalam pohon ini secara gaibnya menyatakan bahwasanya ada penjaga ataupun penunggu gaib. Jadi yang saya lihat barusan ini ada sebuah ular Buddha yang melintang ke atas ya, melintang ke atas ya. Ular raksasa Ya, melintang ke atas ini yang menyelimuti pohon ini, dan juga ada sosok gaib yang berupa, kalau sekarang umumnya itu orang bilang itu kayak apa ya, kayak genderuwo besar itu kayak apa? Buto. Nah, kayak buto. Kayak buto hijau. Kayak buto hijau lah. Salah satu yang tadi yang ceritakan itu yang salah satu jin yang mengganggu beliau pada waktu dulu itu ya buto ini juga. Oh, gitu loh. yang buto itu juga. yang Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha ya. Jadi termasuk itu salah satu pengganggu dulu. Walaupun gara-gara itu tadi ada sesuatu yang menyatakan bahwa dia mengamalkan hartanya itu tadi. Makanya kenapa saya tadi bilang di dalam itu suatu kosong harta karun. Nah, itu salah satu harta sisanya yang dulu dibagikan sama orang-orang itu masih ada itu yang dipendam di situ. Nah, jadi wujud amal. Makanya seorang raja betul, gitu ya. Makanya kenapa tadi saya bilang yang memendam itu bukan beliau tapi yang resi. Iya, yang resi. Termasuk juga yang ini tadi ya, pohon tadi yang resi itu tadi. Yang menanam pohon. Yang menanam pohon tadi. Dan di sini juga sering lalu lintang itu monyet itu yang biasa ditemukan. Itu salah satu juga gaib yang menjaga juga. Jadi monyet putih itu perwujudan kadosi Anoman. Anoman. Anoman monyet putih itu lah, seperti itu. Jadi ini memang pohon memang bersejarah juga pohon memang sakral. Untuk saat ini memang pohon ini diselimuti oleh salah satu naga raksasa dan juga yang kemudian melilit pohon ini ya. Jadi pohon ini juga gaib tadi yang berupa kayak genderuwo buto itu tadi, seperti itu tinggi beliau itu banyak bulunya. Ya itu salah satu yang dulu katanya setan yang mengganggu beliau itu. Yang mengganggu Pangeran Siddhartha. Sekarang dia mengabdi para jagan. Nah, iya Kang, konon katanya itu di bawah pohon beringin raksasa ini ada sumber mata air yang disebut sumber Towo. Dan dari sini kemudian mengalir ke arah bawah sana. Coba kita lihat Kang Gun ya. Jadi teman-teman, jika kita lihat di bawah pohon beringin raksasa ini sebenarnya mengalir
sumber mata air yang dikenal dengan sumber towo, yang sebagian masyarakat memanfaatkan ya baik itu pengobatan, melancarkan usahanya, maupun dipercaya yang mandi atau minum air ini awet muda gitu ya. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, potensi dari tinggalan leluhur kita. Jadi di sini ada sumber towo yang di sana untuk mandi, yang di sini nah ini kan bisa ya. Nah, oh ini sumbernya kan ya? Ini Oh ini sumber termasuk ini tempat berendam. Jadi ini untuk ritual rendaman. Jadi teman-teman ini salah satu kemudian lokasi ya, mungkin bagi teman-teman yang memerlukan di situs Makam Panjang sebelah timur dari Kolam Segaran di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ada salah satu potensi secara spiritual gitu ya. Kalau menurut Kang Gun gitu ya, dalam olah spiritual gitu ya, sebenarnya benar nggak apa yang dikatakan cerita tutur yang berkembang di masyarakat, manfaat-manfaat dari sumber mata air ini? Gimana menurut Kang Gun? Dari pandangan goib saya, memang ini bisa dikatakan mata air yang beda sama yang lain. Jadi mata air ini memang dulu itu berpotensi memang salah satu mata air yang digunakan oleh beberapa orang kerajaan buat pendam, juga buat air minum. Kenapa kok mata air ini beda? Karena mata air ini munculnya ada riwayatnya kisah dari orang-orang zaman terdahulu yang berpotensi mempunyai kanuragan tinggi. Seperti itu. Jadi perwujudannya ini bukan sekedar sumber muncul, tapi munculnya sumber ini akal budinya para leluhur dulu yang bertirakat. Seperti itu. Makanya sekarang diyakini sama masyarakat bahwa sumber ini bisa menjadikan suatu potensi untuk menjadi orang awet muda, berkarisma. Bahkan banyak sinden-sinden yang memang artis-artis itu sering jamasan di sini atau minum air sini atau cuci muka, itu bisa membuat mereka itu lebih laris lancar di entertain. Seperti itu. Makanya jadi orang-orang yang kayak sinden, kayak penyanyi, kayak artis-artis banyak yang kesini gitu loh. Tapi di sini biasanya orang-orang itu malam, makanya jarang orang tahu kan gitu loh. Itu banyak karena kan berendam. Berendam ke air minum seperti itu. Juga bisa berpotensi sini juga menjadi suatu pelantara untuk orang jualan. Airnya diambil ya, diambil, ditawasuli di sini. Setelah itu dibuat di jualannya, disebarkan di rumah jualannya. Bisa di situ kalau memang dipercikan. Itu bisa menjadikan suatu kelancaran, lantaran lah semua itu kan Tuhan kita, Allah gitu lah. Jadi intinya lantaran jadi awet muda, pelarisan, ya kelancaran segala macam hajat lah ini ya, seperti itu. Tapi berpotensi di sini malah yang paling unggul itu untuk kecantikan atau kewibawaan gitu loh. Kalau orang berpangkat otomatis ini harus mandi untuk kewibawaan gitu. Kalau orang kayak Sudan ya, mandi juga, tapi mandinya ini bisa pakai topeng. Nah terakhir, mungkin apakah Patih Gajah Mada atau Raja-Raja Majapahit yang sebelum menaklukkan Nusantara itu mandi di sini dulu agar kemudian usahanya itu berhasil? Bisa jadi seperti itu ya. Kalau saya lihat memang ada beberapa raja, kalau saya sendiri kan tidak bisa menyatakan bahwa pandangan saya itu Patih Gajah Mada. Padahal saya ini Brawijaya, kan tidak bisa meyakini orang seperti itu karena orang kan beda-beda prinsip. Tapi memang di sini tidak bisa seperti itu juga. Karena saya juga melihat beberapa raja yang memang sebelum melakukan suatu peperangan ataupun melakukan suatu kegiatan apapun itu jamasan di sini dulu, mensucikan diri seperti itu. Termasuk berarti menyucikan pusaka. Ya, seperti itu juga. Menyucikan diri, menyucikan pusaka di sini juga seperti itu. Sebelum kemudian melalang buana untuk menaklukan Nusantara, Punalam, Buadidaya dan lain sebagainya. Tapi mandinya itu diharuskan malam gitu, Mas? Bukan, kalau mandi itu tergantung. Biasanya itu kan setiap kali orang ke tempat seperti ini kan ada yang menuntun. Jadi supranaturalnya masing-masing keyakinannya seperti itu. Gitu. Tapi lebih bagus itu malam di atas jam 12 sampai jam 3. Itu yang paling munajat. Gitu. Karena di tengah-tengah malam itu suatu karomah itu akan muncul. Keistimewaan calon muji. Dari 12 sampai jam 3 itu paling bagus. Terutama kayak malam Jumat Legi, Selasa Kliwon, kayak Sabtu Kliwon, itu yang paling bagus. Rojo Nidino, Ratu Nidino kan seperti itu. Itu yang paling bagus. Jadi biar munajat, biar apa yang diinginkan tercapai, intinya di situ membuat karismatik, membuat suatu orang usahanya lancar, seperti itu. Termasuk awet muda. Betul. Jadi luar biasa sekali penjelasan dari Kang Gun ini ya. Semoga kemudian sedikit ini bermanfaat dan memberikan pencerahan atau juga memberikan
memberikan penasaran bagi seluruh masyarakat, dan kalau bisa Guna membuktikan sendiri ya secara langsung datang ke lokasi ini di situs Makam Panjang di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya Kakang Guna atas waktu dan kesempatannya.